Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Kita akan membacakan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Oke. Demikian bunyi firman Tuhan. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan dan Asaya kepada Nabi Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya bawakan, saya berikan judul generasi extraordinary. Semua katakan, atau extraordinary generation. Lihat orang kiri kanan, lebih bilang buat dia, Anda ini extraordinary ternyata. Apa itu extraordinary? Tidak biasa-biasa, bukan biasa-biasa. Anda luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, setiap zaman itu ada masanya, setiap masa ada generasinya, dan tiap generasi ada orangnya. Yang setuju katakan amin. Jadi malam hari ini, pagi hari ini saudara, semua kita, saya lihat sini ada 3 angkatan ya. 3 angkatan, ada 3 generasi. Oke. Yang paling tua, middle, dan yang paling bawah. Puji Tuhan. Tapi hari ini saya percaya bahwa firman Tuhan relevan untuk semua kita. Amin. Untuk anak muda, yes. Untuk orang tua, yes. Untuk lansia, yes. Untuk anak-anak juga, yes. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memulai khotbah saya di pagi hari ini, ada sebuah pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan bagi semua kita. Mungkinkah bagi kita untuk hidup memuliakan nama Tuhan dalam kondisi dunia sekarang ini? Kalau mau jujur ya, materi konsil kemarin ya, kata jujur. Adalah dunia yang lagi kita hidup sekarang adalah dunia yang tidak biasa-biasa. Adalah dunia yang tidak baik-baik saja. Betul ya, amin ya. Kalau kita lihat saudara, justru budaya, culture yang sekarang kita hidupi itu bertentangan dan berseberangan jauh dengan nilai-nilai kekristenan yang harusnya kita hidupi. Yang setuju katakan amin. Saudara, di mana-mana sekarang ada istilah IoT, Internet of Things. Orang di mana saja bisa akses itu internet, ya kan? Bulan kemarin saya baca, dari itu bahkan punyanya Starlink punyanya Elon Musk itu. Dari sekarang sampai di pedalaman pun yang nggak bisa diakses oleh internet, sekarang bisa akses internet. Dari orang mau apa-apa saja tinggal buka smartphone-nya, mau makan tinggal klik.
Betul ya? Sekarang ada mall di HP Anda. Dulu kalau mau belanja Tanah Abang jauh-jauh, tiket 1 jutaan baru belanja toh. Nah sekarang cuma di HP Anda doang ada mall. Betul ya? Amin. Ada toko orange. Ya, betul ya. Di mana-mana saja orang bisa akses internet. Dan ini membuka peluang juga untuk hal yang negatif terjadi. Banyak anak muda, bahkan juga orang tua gampang mengakses konten-konten dewasa saudara. Tanpa batas. Ya kan? Dan ini memicu angka pernikahan have to. Tahu ya? Harus menikah. Gitu. Ya karena itu saudara. Ya kan? Budaya yang kita hidup sekarang saudara adalah budaya yang tidak semakin baik. Budaya yang justru semakin rusak. Sekarang kita lihat bahwa pernikahan bukan lagi diperuntukkan untuk sesama jenis. Betul ya, saudara ya. Pernikahan sekarang bukan lagi diperuntukkan untuk sesama jenis. Dulu cuman Adam and Eve, ya kan, yang boleh nikah. Adam dan Hawa, Adam and Eve. Sekarang Adam and Steve bisa nikah. Maaf yang nama Steve sini ya. Iya. Betul. Sekarang orang boleh bebas menentukan gender apa yang dia mau. Terlahir cowok, tapi tiba-tiba bisa jadi ya. Dunia tidak baik-baik saja saudara. Orang mau ya, dia mau bebas tentukan gender apa yang dia mau, terserah dia. Nanti lama-lama ada pengajaran trans heaven lagi, saudara. Orang, saudara lihat dunia tidak baik-baik saja. Tapi saya percaya kita akan baik-baik saja, amin. Karena kita dalam rumah Tuhan. Jadi bagaimana respon kita? Oke. Sebagai generasi yang hidup, kata Mama Gembala, di akhir zaman. Kita dengar pengajaran-pengajaran saudara. Apakah mungkin bagi kita untuk hidup memuliakan nama Tuhan? Dan saya katakan saudara tidak gampang saudara. Tidak gampang. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa saudara kalau waktunya tidak dipersingkat, hampir-hampir orang benar saja tidak diselamatkan. Tidak bisa diselamatkan. Berarti dunia benar-benar parah saudara. Maka katakan saudara tidak mudah untuk pertahankan hidup kudus. Di masa dimana angka 17 tahun orang sudah hilang virginnya. Orang sudah hilang keperjakaannya di angka 17 tahun saudara. Ya. Itu ngeri saudara, ini fakta. Itu fakta saudara. Susah untuk masa ini saudara orang hidup kudus. Tapi saya mau katakan semua kita bisa hidup kudus. Amin. Tidak gampang saudara. Tapi kalau kita ada di tempat yang tepat, dengan pengajaran yang tepat, kita terus punya komitmen, saya percaya semua kita satu saat ketika Tuhan jemput kita akan diangkat bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Banyak anak-anak muda tidak lagi menaruh respek sama orang tua. Dulu kalau kita pulang sekolah ada orang tua, selamat siang om, tante, ya kan? Sekarang minta ampun mau angka banjo terserah saudara ya, lihat aja gitu kan. Ya dulu paling santun sekali, mungkin di kota-kota besar mungkin sudah nggak ada, di kampung-kampung mungkin masih ada saudara, mereka sangat respect. Tapi masa-masa ini saudara di dalam kota mungkin saudara lihat jarang dapat yang kayak gitu. Orang nggak lagi setia untuk dia punya pasangan. Wah saudara, sekali lagi mungkinkah kita bisa hidup dalam kondisi seperti gini? Dan di waktu yang bersamaan kita mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, namun saya percaya satu hal. Bahwa dalam kondisi, dalam masa, dalam budaya yang seperti gini. Saya percaya bahwa Tuhan mampu membangkitkan satu generasi yang sungguh-sungguh berbeda. Satu generasi yang excellent dalam firman Tuhan. Satu generasi yang sungguh-sungguh hidup mempermuliakan nama Tuhan. Extraordinary generation, generasi yang luar biasa, bukan generasi biasa-biasa saja, amin. Saya percaya saudara Tuhan akan bangkitkan itu. Tadi saya bilang, tiap generasi ada orangnya, tiap masa ada generasinya, tiap generasi ada orangnya saudara. Zamannya Nuh, orang rusak bejat, tapi Tuhan pilih Nuh, satu orang di generasinya. Zaman Daud, wah hancur, tapi Tuhan pilih Daud untuk pulihkan puji-pujian baitnya saudara. Amin. Nehemia, Yehezkiel, saudara. Ada satu orang, ada satu pribadi yang Tuhan bangkitkan di generasinya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya berdoa pagi hari ini waktu semua kita pulang. Saya berdoa semoga itu Anda yang Tuhan pilih. Amin. Tapi pastor mungkin bukan untuk kota, enggak, keluarga Anda. Dimulai dari keluarga Anda. Dan saya percaya itu Anda.
Dan pagi hari ini saudara, kita akan belajar dari kisah hidup Raja Yosia. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, saya ingin sampaikan sedikit dulu fakta tentang Raja Yosia. Saudara, pada masa Yosia hidup, dia Raja Yehuda, ada 2 kerajaan. Pada masa itu yang pertama, kerajaan Israel di utara, dan yang kedua, kerajaan Yehuda di selatan. Dan dua-duanya hidup dalam penyembahan berhala. Baik di Samaria, baik di Yerusalem, dua-duanya hidup dalam penyembahan berhala, saudara. Dan ini yang membuat Tuhan murka, dan pada akhirnya Tuhan menghukum mereka. Kerajaan di utara, 100 tahun sebelum Yehuda itu diserahkan, karena mereka sudah ditawan oleh bangsa Asyur. Runtuh, selesai, tapi Yehuda tetap tinggal. Namun faktanya kalau saudara kita baca kitab, kita lihat saudara, kelahiran Yosia itu sudah diberitahukan, sudah dinubuatkan 300 tahun sebelumnya. Jadi jauh sebelum Yehuda hancur, Samaria hancur saudara, Israel hancur saudara, Raja Yosia kelahirannya itu sudah dinubuatkan 300 tahun. Siapa di sini yang sebelum dia lahir 300 tahun sudah dinubuatkan? Namanya akan dibilang Jonathan misalnya. Ada saudara, Yosia 300 tahun sebelum dia lahir, dia sudah dinubuatkan. Saudara, luar biasa loh. Luar biasa. Ya, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-13, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan begini. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel, dari Yerobeam. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud. Yosia namanya, ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Saudara, Yerobeam itu raja pertama Israel ketika terbelah itu kerajaan. Jadi setelah Salomo, kemudian harusnya Rehabeam yang naik. Tapi karena 1-2 masalah, semua kita tahu, itu kerajaan terpecah. Rehabeam, Yehuda, dan Israel, Yerobeam. Saudara, jauh ada Yosia, dia sudah dinubuatkan, saudara. Rencana Tuhan selalu terlaksana. Yang percaya katakan amin. Rencana kita boleh 1 hari saja berlalu tanpa terrealisasi. Tapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas kita saudara, berapa lama pun itu pasti akan terjadi. Amin. Jadi kalau Anda dengar janji Tuhan bagi hidup Anda, percaya saudara, berapa lama pun itu pasti akan terjadi. Amin. Karena kata firman Tuhan, 1 iota pun dari firman Tuhan, dari perkataan firman Tuhan tidak akan pernah berlalu saudara. Kalau itu sudah keluar dari mulut Tuhan, itu akan kembali. Bukan dengan sia-sia. Dia akan dikerjakan saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau ada di antara kita pagi hari ini yang hadir dan saudara, Tuhan ngomong sesuatu buat Anda. Mungkin janji Tuhan untuk Anda punya masa depan, untuk anak-anak, percaya saudara itu pasti akan digenapi. Amin. Dan faktanya saudara, rencana Tuhan pada akhirnya digenapi dalam masanya Yosia untuk membawa umatnya kembali kepada Tuhan. Saudara lihat pada masa Yosua, itu semua orang berbalik kepada Tuhan. Yes, memang pada akhirnya saudara kita lihat bahwa kerajaan Yehuda pada akhirnya ditawan, dibawa ke Babel pembuangan. Tapi pada masa Yosia, firman Tuhan itu digenapi saudara. Apa yang disampaikan 300 tahun sebelum dia lahir, itu digenapi. Saudara katakan luar biasa. Luar biasa saudara. Dan hari ini kita akan lihat, kita akan belajar dari karakter Yosia. Apa yang dia punya sampai pada masanya Tuhan bangkitkan dia. Kita akan belajar dari Yosia, ada 3 kata kunci bagaimana supaya kita bisa menjadi extraordinary generation. Yang pertama, kata kunci yang pertama, passionately. Semua katakan passionately. Ini gairah semangat, saudara. Oke, gairah semangat untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Nah, kita baca ayat yang pertama tadi pasal 22 tadi, 2 Tawarik pasal 2 Raja-Raja tadi. Kita baca pasal 22 tadi, kita baca ayat yang pertama. Ya, dikatakan begini. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara lihat, dalam usia yang sangat muda,
dia jadi raja 8 tahun. Dan pada usia yang ke-16 tahun, saudara, kata firman Tuhan, dia sudah hidup mencari Tuhan. 16 tahun dia sudah hidup mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Ini dicatat dalam 2 Tawarik pasal 34. Dikatakan begini, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya ketika ia masih muda belia, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Umur 16 tahun dia sudah mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Umur 20 tahun, saudara, dia hancurkan semua itu patung-patung berhala. Yosia dia berani, saudara, untuk firman Tuhan, untuk kebenaran dia berani. Umur 16 tahun, sungguh-sungguh cari Tuhan. Ada sini 16 tahun? Oke, 61 banyak. Oke, ya, di belakang saudara. Umur 20 tahun dia hancurkan, saudara, itu semua mes berhala, patung-patung berhala. Dia berani, saudara. Saudara lihat. Nah, opanya Yosia ini namanya Manasye, jahat sekali di mata Tuhan. Memerintah Yehuda selama 55 tahun, bangun kuil Baal, kuil Asyera. Papanya Yosia namanya Amon, sama jahatnya, saudara. Namun cuma 2 tahun jadi raja. Saudara, mungkin saudara akan berpikir dengan background orang tua Yosia seperti gini, dia akan sama seperti mereka, tapi tidak, saudara. Yosia benar-benar berbeda. Oke. Yosia tidak hidup menurut jalan papanya, bahkan opanya. Dan saya mau katakan untuk semua kita pagi hari ini, jangan biarkan sejarah masa lalu Anda membentuk Anda. Amin. Oke. Anda itu didesain oleh Tuhan. You are designed by God. Bukan oleh sejarah. Not by history, saudara. Jadi nggak otomatis, karena papanya jahat, opanya jahat, dia juga jahat. Tidak, saudara. Tidak, saudara. Oke. Dan saya percaya pagi hari ini, dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa firman Allah, maka ikatan keluargamu yang buruk itu sudah dipatahkan. Yang percaya katakan amin. You are not your history. You are not changed to your past. Kata Alkitab, the old has passed, the new has come. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. In Christ we are new creation. Dalam Tuhan, dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Itu orang kiri kanan bilang kepada dia, kamu itu new creation. Ciptaan yang baru. Amin. Nggak peduli orang tua Anda tukang jamping-jamping, dukun, saudara. Pagi hari kalau Anda ada di rumah Tuhan, Anda kasih hidup Anda buat Tuhan, hidupmu akan berubah. Anda akan merubah sejarah hidup Anda. Karena Anda didesain oleh Tuhan, bukan oleh sejarah. Anda nggak dibentuk oleh sejarah keluarga Anda, tidak, saudara. Anda dibentuk oleh Tuhan, Anda dibentuk oleh perkataan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi mulailah mencari Tuhan. Walaupun kita masih sangat muda. Orang tua nggak ada kata terlambat. Amin. Sampai akhir hayat hidupmu. Selama raga masih di kandung badan, carilah Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin. Jadi anak muda dengar baik-baik. Tidak ada kata terlalu muda untuk mencari Tuhan. Karena 16 tahun Yosia sudah mencari Tuhan. Ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam generasi kita masing-masing. Amin. Karena itu, saudara, mari kita berikan diri kita total buat Tuhan. Dan kemarin kami melayani satu keluarga. Dan baru saya mengerti. Jadi papanya dan mamanya karena harus jaga anaknya, saudara, itu lama sekali gak ke gereja. Lama sekali gak ke gereja. Alasannya kalau ke gereja dia rewel gitu. Padahal anaknya belum setahun lah. Nangis sini sana. Mungkin sekilas sepintas kita pikir, ya pastor masuk akal lah gitu kan. Tapi saudara gini, satu pengertian yang Tuhan kasih buat saya dan saya bilang, iya benar. Oke. Lihat kenapa orang Yahudi mereka sangat cerdas. Kenapa orang Yahudi mereka sangat pintar. Yesus itu 8 hari disunat. 40 hari dia diserahkan di rumah Tuhan. 40 hari loh dibawa ke rumah Tuhan. Baru saya mengerti, oh iya ternyata saudara, dari kebiasaan orang Yahudi itu sejak mereka masih bayi, mereka dibawa ke sinagoge, mereka dibawa ke bait Allah. Diserahkan di rumah Tuhan. Orang tuanya bawa mereka, saudara, ke gereja. Tapi pastor, mereka kan belum mengerti. Betul, mereka mungkin gak ngerti apa yang disampaikan, tapi dengar baik-baik. Oke. Lebih baik mereka hidup di dalam atmosfernya Tuhan. Sejak kecil,
Di bawah alam sadar mereka punya karakter itu dibentuk walaupun mereka nggak ngerti saudara. Tapi mereka hidup di dalam atmosfernya Tuhan, atmosfer pujian dan penyembahan. Walaupun mereka nggak ngerti apa-apa. Baru saya ngerti ternyata waktu Ibu Gembala cerita dulu waktu masih dengan almarhum Pastor John. Kenapa bawa itu Cece Priscilla walaupun pelayanan masih kecil saudara. Dibawa ke pelayanan baru saya mengerti iya benar ini firman Tuhan, ini Alkitabiah saudara. Saya nggak bilang bahwa saudara bayi baru lahir terus bawa ke gereja, enggak, jangan saudara. Kalau hujan ya mungkin. Tapi saudara ini sebuah pengertian, ini sebuah pelajaran yang penting bagi semua kita. Oke. Ya benar, pantas orang Yahudi itu pintar saudara. Dari kecil mereka dibawa, kata firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Jadi buat mereka segala sesuatu itu dimulai dengan firman saudara. Anak kecil, mereka punya anak dibawa ke rumah Tuhan. Ya kalau ada di antara kita yang orang tua malam hari ini, pagi hari ini, yang mungkin berpikir, nantilah, jangan saudara. Biasakan mereka dalam atmosfernya Tuhan. Biarkan mereka menikmati atmosfernya Tuhan sejak mereka masih kecil saudara. Saudara, ikan itu gampang aja kalau mau bunuh dia. Dan tinggal angkat dia dari kolam, taruh dia di luar. Nggak perlu pakai kapak, nggak perlu saudara. Diangkat aja, ditaruh biarkan dia di luar. Dia pasti mati. Kenapa? Itu bukan atmosfernya, itu bukan komunitasnya saudara. Betul ya saudara ya? Saudara semua kita anak Tuhan, amin. Kita warga negara kerajaan sorga. Komunitas kita, komunitas kerajaan sorga, amin. Makanya begitu Anda keluar dari komunitasnya Tuhan, Anda pasti saudara. Karena itu bukan komunitas Anda, itu bukan atmosfer yang bisa Anda hidupi. Bukan ya, atmosfer komunitasnya ikan di air. Begitu Anda bawa dia keluar dari kolam, dari air, mati dia. Tuhan terima kasih. Jadi tiap kali ada momen, ada penyerahan anak di gereja, saudara serahkan anak Anda. Supaya dari sejak kecil mereka tuh dituntun oleh Roh Kudus saudara. Baru saya mengerti, iya ternyata pantas orang Yahudi itu pintar-pintar saudara. Dari kecil didasari oleh firman Tuhan. Belum mengerti tapi sudah terbiasa dengan atmosfer ibadah. Itu sangat luar biasa. Makanya saudara kalau bangun pagi, belum bikin apa-apa, pada mulanya adalah firman. Baca Alkitab. Waktu belum diisi, ayo ini sebentar nih, bos bilang ini, hitung itu, bikin ini, begitu. Saudara, pada mulanya adalah firman. Amin. Bangun pagi jangan dulu pikir masalah. Pikir apa? Pada mulanya adalah firman. Amin. Itu Alkitabiah, betul saudara. Bangun pagi langsung pikir, bisa bantar kecap sudah, maka kecap saudara. Kalau pagi hari buka, pada mulanya adalah firman. Baca Alkitab, Anda dikuatkan, betul ya. Di kantor mungkin ada masalah, tapi karena pada mulanya adalah firman, Anda dikuatkan. Amin. Yo. Saudara, bilang orang kiri kanan, pada mulanya adalah firman. Dasari semua dengan firman Tuhan, betul ya. Jadi saya lihat saja, kalau ada orang mau mulai mati-mati, itu dia sudah di luar atmosfernya saudara. Itu sudah di luar habitatnya saudara. Nah, kalau semua, ya baliklah, ya kan. Puji Tuhan. Dari itu yang pertama, bagaimana sampai Yosia bisa dipakai secara luar biasa oleh Tuhan pada generasinya. Dia dengan gairah, dia dengan bersemangat, dia mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, seriously, semua katakan seriously, serius meresponi firman Tuhan. Ya. Dari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Yosia mencari Tuhan dengan segenap hati, ia mulai memperbaiki rumah Tuhan yang terabaikan bertahun-tahun. Karena bagi mereka, bagi Yosia, rumah Tuhan adalah simbol kemuliaan Allah di muka bumi. Dan Yosia ingin mengembalikan rumah Tuhan sesuai dengan fungsinya. Ini bagus saudara. Nah sama seperti tubuh kita adalah bait Allah, maka jangan diabaikan. Betul ya? Oke. Harus dikembalikan fungsinya seperti semula. Jangan dirusakkan. Tubuh kita ini fungsinya untuk memuliakan nama Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Bukan dipakai untuk fungsi-fungsi yang salah. Nah ketika memperbaiki rumah Allah, rumah Tuhan, Yosia kata kita tadi saudara, dia menemukan satu kitab, sebuah kitab. Dan pada akhirnya ini kitab dibacakan untuk Yosia. Nah apa respon Yosia waktu dia dengar firman Tuhan? Dengar baik-baik. Dikatakan pada ayat yang 11. Sesudah segera raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya.
Saudara, kalau saudara baca kitab dan temukan bahasa seperti gini, waktu orang dengar firman Tuhan dikoyakkan, dia punya baju. Artinya itu dia benar-benar menyesal di hadapan Tuhan. Dia tahu dia salah, dia berdosa saudara. Ini respon yang benar waktu orang dengar firman Tuhan. Bukan waktu dengar firman Tuhan, Anda koyakkan baju orang. Maksudnya dia yang salah gitu, dia yang harus menyesal. Bukan Anda, salah saudara, keliru. Yosia waktu dia dengar firman Tuhan, dia benar-benar, Tuhan kami ini sudah berdosa. Anda baca. Yosia ketika dia mendengar firman Tuhan dibacakan oleh sekretarisnya, Yosia langsung mengoyakkan jubahnya sebagai tanda kesedihan, sebagai tanda pertobatan. Itu baru benar. Responi firman Tuhan dengan benar. Kalau Anda di situ, Tuhan ini saya, Tuhan saya minta ampun. Bertobat, amin. Dan mengapa Yosia sampai koyakkan dia punya jubah, dia bertobat, dia sedih. Karena Yosia dia sadar bahwa selama ini cara hidup mereka, orang-orang Yehuda, itu salah. Yosia dia nggak buat alasan, oh ini karena papa saya Amon, oh ini karena opa saya Manasye, makanya bangsa kami kayak gini. Tidak, dia nggak cari-cari alasan saudara. Oh ini karena papa saya makanya saya kayak gini. Hello anak muda, tidak seperti gitu, amin. Setiap firman yang datang, kalau itu untuk kita, Tuhan mau respons yang serius dari kita. Apa itu? Anda bertobat. Kalau Anda kepala rumah tangga, Anda bertobat supaya rumah tangga Anda dipulihkan. Amin. Kalau Anda anak muda, Anda bertobat supaya masa depan Anda itu dipulihkan. Anda diberkati. Bukan menyalahkan orang lain, saudara. Yosia langsung merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Lalu kata Alkitab, Yosia dia mengirim pesan untuk menanyakan petunjuk Tuhan kepada seorang nabiah, kata Alkitab. Namanya tadi Hulda. Ada nama Hulda di sini? Hilda, Holda, Helda. Oh ya nggak ada, oke ya puji Tuhan. Nabi namanya Hulda, namanya bagus ini. Helda saya tahu, Hilda, oke. Hulda namanya Hulda. Jadi waktu dia sadar bahwa cara hidup mereka itu salah, saudara. Sebagai pemimpin, saudara, dia tahu saya harus bikin sesuatu. Ini benar, saudara. Ada nggak beres, dia bilang, saya harus buat sesuatu. Dia kirim utusan, tanyakan kepada Nabi Hulda, ada bad news, ada good news. Anda mau yang mana duluan? Bad news biasa ya, good news itu disimpan di belakangan biasa. Oke. Saudara, bad newsnya apa? Hulda bilang gini, tidak ada ampun, nggak ada harapan bagi orang Yehuda. Semuanya harus selesai, karena itu firman Tuhan. Dan yes, memang pada akhirnya mereka ditawan, saudara, dibawa ke Babel. Betul ya? Karena semua dosa-dosa mereka selesai. Dengar baik-baik. Waktu kita buat dosa, kita minta ampun, selesai di hadapan Tuhan. Tapi ingat, konsekuensi akibat dosa kita itu nggak hilang. Itu nggak berlalu. Setiap konsekuensi akibat dosa kita, itu harus kita tanggung. Jadi ya, walaupun orang Yehuda bertobat, tapi konsekuensinya tetap ada. Bad news. Nah, good newsnya apa? Karena Yosia merendahkan diri dan bertobat, hukuman itu ya just delay gitu. Cuman diundur. Diundur saudara. Harusnya jatuh pada masa mereka itu. Tapi karena Yosia sebagai pemimpin, dia bawa umatnya, mereka bertobat. Saudara. Delay saudara. Hukuman itu ditunda, delay, bukan cancel. Nggak dibatalkan. Dan kata kitab, Yosia dia meninggal dalam damai. Dan orang Yehuda hidup dengan damai pada masanya. Yosia dia meninggal, dia mati sebagai raja yang terhormat. Beda dengan papanya, beda dengan opanya. Karena kata Alkitab, nggak ada yang hidup seperti dia sejak zaman Daud. Yosia benar-benar luar biasa. Jadi sekalipun masa depannya dan masa depan Yehuda sudah ditetapkan dan nggak ada yang bisa mengubahnya, saudara. Tapi Yosia tidak menganggur karena hal itu. Ya sudah pasrah aja lah. Karena Tuhan bilang kau binasa ya, kau binasa juga. Enggak saudara. Dia tetap bekerja. Dia tetap serius mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan seumur hidupnya. Dan dia berusaha membawa orang Israel, orang Yehuda itu kembali kepada Tuhan. Dia enggak pasrah dengan keadaan. Ada orang-orang yang hari ini mereka pasrah dengan kondisi hidup mereka. Papanya kayak gini, mamanya kayak gini, ya sudah dia ikut-ikut aja. Pasrah. Ya sudah, karena memang sudah katanya sudah digariskan. Pertanyaannya, yang garis siapa? Yang garis Tuhan atau Anda yang garis sendiri? Nah itu pertanyaannya, saudara. Salah saudara, salah. Anda bertanggung jawab untuk hidup Anda masing-masing.
Yang setuju katakan amin. Orang tua Anda mau seperti apapun, Anda punya tanggung jawab untuk merubah diri Anda. Anda nggak harus hidup dengan cara hidup mereka, dengan pola hidup mereka, saudara. Ada yang bilang katanya kalau orang tua petani, yang petani ya sudah, katanya juga petani. Sekolah, pulang bertani juga. Salah, saudara. Tadi kan saya bilang, Anda tidak dibentuk oleh sejarah. Anda gak didesain oleh sejarah, Anda didesain oleh Tuhan. Anda punya potensi, saudara. Yang percaya katakan amin. Anda punya kemampuan. Ada potensi besar dalam diri Anda. Yang kalau Anda ada di tempat yang tepat, boom, itu bisa keluar, saudara. Lihat orang kiri kanan. Allah bilang buat dia, Ali ini punya potensi besar. Jangan Anda, oke? Amin, saudara. Ya kan, amin, ya amin. Anak muda yang di balkon, amin. Jangan garuk-garuk kepala. Itu amin, saudara. Anda punya potensi. Saudara, saya ini dulu, saya orangnya introvert. Karena mungkin latar belakang saya, orang tua saya sangat keras buat kami. Dan yang kedua, jadi kami dibentuk, ini atmosfer juga, saudara. Makanya harus keluar. Jadi kami punya orang tua itu sangat keras, khususnya papa kami. Saya punya papa, sangat keras didik kami. Lalu saya ini, saudara, dari kecil, saya ini latah, gagap, kayak Asis gagap ya, gitu, kunah gitu. Jadi kalau saya udah kayak gitu, langsung ditepok, ya gitu. Makanya bikin saya tuh minder, saya nggak bisa ngomong depan banyak orang gitu. Pemalu, jadi kalau apa suka diam aja gitu. Karena kalau bicara nanti bikin malu-malu, ya kan. Serius ini tapi jadinya lelucon karena ngomongnya langsung gagap, gitu. Jadi bikin saya jadi orang yang sangat introvert. Jadi akhirnya pembawaan saya dari SD, SMP, SMA udah sekolah minggu, kalau SD ya kan dulu ikut remaja, saya nggak ikut angkatan muda ya dulu. Jadi itu aja, sekolah rumah. Sama juga kuliah gitu. Kampus rumah, ya udah gitu. Ya begitu. Satu kali saudara karena anugerah Tuhan, saya percaya saudara semua rancangan Tuhan. Memang saya nggak dinubuatkan seperti Yosia. Tapi saya tahu rancangan Tuhan buat saya itu luar biasa. Satu ketika adik saya yang paling bungsu mereka ikut komsel dulu dipimpin oleh almarhum Bapak Gembala di Watu Meja namanya Komsel Eklesia. Saya masih ingat sampai hari ini, saudara. Orang-orang yang berjasa buat saya kehidupan rohani, saya ingat mereka. Saya ingat sampai hari ini, saudara. Jadi karena saya suka di rumah kampus, saya cuma suka di rumah ambil gitar masuk kamar dreng gitu aja gitu ya. Suatu saat adik saya bungsu, daripada saya begini, sampai komsel. Sekali tolak, 2 kali, 3 kali akhirnya, ayo. Satu kali saya, oke lah, saya ke komsel. Saya ke komsel, saudara. Ikut komsel, saya bilang, wih ini bapak ini pendeta ini luar biasa sekali ya, almarhum Bapak Gembala luar biasa. Mengajarnya luar biasa sekali. Saya, wah ini mantap sekali nih, saudara. Saya oke, ke depan saya coba lagi balik. Jadi setiap kali habis komsel, ada yang bertanya, saya angkat tangan. Ada yang bertanya, saya angkat tangan. Kayak orang Farisi mau mencobai Tuhan Yesus. Nah ini udah. Coba-coba akhirnya ditangkap, saudara. Setiap kali habis komsel ada yang bertanya, saya angkat tangan. Pak John gitu, Pak John dulu masih panggilnya Pak John. Saya mau tanya ini luar biasa sekali ya, saudara. Orang kalau dengan pengurapan Tuhan nggak bisa dicobai. Iblis pun nggak bisa, saudara. Pada akhirnya, saudara, dari detik itu sampai hari ini saya nggak pernah alpa di komsel. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bukan karena saya, saudara, pengajarannya, pengurapannya itu. Lalu saya ikut gereja juga, ikut terus. Saat mau mau training PKS. Saya ingat. Selesai ibadah di gereja, kami dulu masih di Hotel Ambina, ditahan. Iwin jangan dulu pulang. Nah, bikin dosa apa kembali lah ya kayak ya ini katong mau training PKS tahu ya. Bapak lihat Ale ini bisa jadi PKS. Sing Bapak, jangan. Sing Bapak lihat Ale ini bisa mengajar. Dalam hati kita gini, Bapak cinta kalau beta nih orangnya kayak gini ya kan. Ya
dulu di kampus saya juga biasa bantu-bantu, tapi untuk mengajar orang firman Tuhan, saya bilang saya ukur saya punya kemampuan tidak bisa. Tapi beliau bilang gini, Ceng, Bapak lihat saya ini punya sesuatu. Bapak lihat Ale ini bisa mengajar. Coba dulu, kalau memang nanti sing bisa ya sudah, apa boleh buat. Tapi coba dulu, tapi menurut Bapak Ale bisa mengajar. Ale cocok jadi PKS. Ale cocok jadi hamba Tuhan, kata beliau gitu. Ale bisa. Nah, oke lah jalan. Training 1, 2, 3, 4, 5. Sampai selesai ujian, lulus saudara. Jadilah saya PKS. Dan sampai hari ini jadilah saya hamba Tuhan saudara. Saudara lihat. Yang bisa rubah siapa? Tuhan yang rubah. Amin. Saya yang orangnya introvert yang kalau berdiri muka orang tuh. Tapi saudara lihat, karena anugerah Tuhan. Saudara, Tuhan gak pernah salah. Anda gak pernah tahu apa potensi yang Tuhan taruh dalam hidup Anda. Selain Anda ada di tempat yang tepat dan di tangan yang tepat. Yang percaya katakan amin. Dan saya bilang saudara, ini tempat yang tepat. Amin. Ya. Anda gak pernah tahu. Kasih hidup Anda buat Tuhan. Kalau itu firman Tuhan buat Anda, responi dengan tepat. Gak ada yang pernah tahu seorang pembunuh seperti Paulus, nelayan biasa seperti Petrus, bisa. Gak ada yang tahu saudara. Kecuali mereka kasih hidup mereka buat Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh, kasih hidupnya bagi Tuhan. Dan lihat, ini orang-orang yang dulu jahat, Tuhan pakai untuk rubah sejarah manusia. Dan saya percaya Tuhan bisa pakai Anda yang hadir pagi hari ini untuk rubah sejarah kota ini, bangsa ini. Yang percaya katakan amin. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti bisa. Haleluya. Bilang orang ke kanan, pasti bisa. Passionately, punya gairah, hasrat, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kan? Lalu seriously, kalau dengar firman Tuhan bertobat, gitu kan? Yang ketiga, continually. Semua katakan? Oke, ya. Taat melakukan firman Tuhan terus menerus. Siang dan malam. Kita baca ayat yang 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat yang ketiga. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Saudara, Yosia tahu bahwa tidak ada yang dapat dia lakukan untuk mengubah keputusan Allah atas Yehuda. Tapi apa yang Yosia lakukan adalah extraordinary, gak biasa saudara. Dia tetap mentaati firman Tuhan untuk membawa bangsanya kembali dari penyembahan berhala pada menyembah Allah Yahweh, Allah Israel. Dia enggak pasrah dengan keadaan tidak saudara. Yosia menunjukkan bahwa generasi ini seharusnya taat kepada firman Allah, bukan kompromi dengan dunia. Yosia menunjukkan bagi generasinya untuk tidak takut tampil beda. Bilang orang ke kanan, jangan takut tampil beda. Saudara, bukan kita sok-sok eksklusif, bukan ya. GKRI, bukan gitu, bukan saudara. Tuhan mau kita beda. Amin. Di mana saja kita ada saudara, kita punya warna itu beda. Enggak kompromi saudara. Di kantor, di mana saja. Berulang kali kami sampaikan dari mimbar ini, jangan takut tampil beda. Oke, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Amin. Lihat orang ke kanan, bilang kepada dia, Ale ini beda. Apanya yang beda? Karakternya itu yang beda. Amin. Ya, Anda itu beda saudara. Dan saya tambah sedikit. Dan ingat, Anda itu terang. Amin. Betul ya. Nah, kata firman Tuhan, terang itu tidak ditaruh di bawah gantang. Berita ya, di bawah gantang. Tahu gantangnya? Ini gantang. Gantang. Pelita kalau nyala nggak boleh ditaruh di bawah gantang. Lalu kata firman Tuhan, kota yang terletak di atas bukit itu nggak mungkin tersembunyi. Di atas, di bawah nggak boleh. Dari ini ngomong soal posisi kita sebagai anak-anak terang. Yang percaya katakan amin.
Anda harus tahu di mana posisi Anda yang tepat, saudara. Mazmur 1 bilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh, dan yang tidak duduk dalam orang berdosa. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan haleluya. Itu Anda, saudara. Amin. Nah, nama gereja kita, Gereja GKRI Air Hidup. Teruslah terhubung dengan aliran air hidup. Amin. Anda terus diberkati. Puji nama Tuhan. Saudara, kita nggak hidup dengan standar budaya yang sekarang. Kita nggak hidup oleh apa kata budaya, kebiasaan, tradisi yang lagi sekarang berlanjut. Kita nggak hidup dengan standar apa kata teman baik kita. Kita hidup dengan standar apa kata firman Tuhan. Itu paling penting, saudara. Waktu Yosia dia berkomitmen untuk terus melakukan firman Tuhan dengan membawa bangsanya kembali kepada Tuhan. Apa yang kita lihat? He is unstoppable. Saudara, nggak ada yang bisa menghentikan dia, saudara. Dia dengar firman Tuhan, dia berkomitmen, nggak ada yang bisa hentikan dia. Dia terus bekerja sampai dia bawa umatnya kembali kepada Tuhan. Ada kuasa di balik firman Tuhan. Kalau dengan kita punya kekuatan, kita nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Tapi waktu Anda mentaati firman Tuhan, you are unstoppable. Anda nggak bisa dihentikan. Yang percaya katakan amin. Dan inilah caranya bagi kita untuk memberikan dampak bagi dunia. Kita pakai kesempatan apa saja, di mana saja untuk menyampaikan firman Tuhan. Gak peduli siapapun itu, pejabat atau orang biasa, ketika ada waktu, ada momen, dan Tuhan bicara bagi Anda, sampaikan. Saya percaya caranya Tuhan itu kreatif. Anda bukan dengan Alkitab, Murad, gubernur, bertobat. Gak mungkin gitu ya. Bukan kayak gitu, beda lagi. Saya percaya dengan caranya. Ya, karena kita mengerti waktu kita bertobat, kita dikasih kuasa, kita diurapi, firman Tuhan menguasai hidup kita. Kita punya otoritas, berjalan. Momennya pas tepat, Anda pasti sampaikan firman Tuhan. Bukan berita baik, tapi kabar baik. Injil yang disampaikan. Supaya apa? Orang-orang yang belum kenal Tuhan ini, mereka sungguh-sungguh kenal Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya, kesimpulannya saudara, kesimpulan khotbah saya di pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan ingin menjadikan kita berbeda dengan dunia ini. Tujuannya cuma satu, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan di setiap generasi. Tidak peduli siapa Anda, Tuhan ingin pakai Anda. Tadi saya bilang, pada masanya Nuh, orang hidup bejat. Tapi kata firman Tuhan, Nuh hidup gak bercela. Tuhan bangkitkan Nuh. Dia jadi penyelamat untuk seisi keluarganya. Pada masa Musa, Tuhan bangkitkan. Pada masa Daud, Tuhan bangkitkan Daud. Nehemia, Tuhan bangkitkan dia. Yehezkiel, Tuhan bangkitkan dia. Oke. Dan saya berdoa, saudara, setiap kita yang hadir pagi hari ini, setiap kita yang hadir pagi hari ini, saudara, Tuhan akan bangkitkan kita untuk jadi berkat pada masa, pada generasi di mana kita hidup. Caranya apa yang Yosia contohkan bagi kita di pagi hari ini. Hiduplah dengan segenap hati buat Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita nggak tahu kapan masanya Tuhan panggil kita pulang, saudara. Kita nggak pernah tahu. Sungguh-sungguh cari Tuhan, anak muda. Jangan pikir saya masih sangat muda. Jangan pernah berpikir seperti itu, saudara. Oke. Kalau Anda belum setia, sungguh-sungguh terhubung di gereja, terhubung di komunitas yang tepat. Ini waktunya, ini saatnya yang paling tepat. Untuk Anda buat komitmen, Tuhan saya mau terhubung di rumah Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh, saya mau bergairah mencari Tuhan. Tuhan saya mau buat komitmen, saya gak akan lewatkan satu hari minggu pun tanpa ada di rumah Tuhan. Bisakah Anda buat komitmen yang demikian? Yosia, dia responi firman Tuhan. Waktu dia dengar firman Tuhan, dia gak bilang ini karena ini.
Tuhan ini untuk saya. Diresponi firman Tuhan. Dan Tuhan mau kita seperti Yosia, saudara. Kalau kita ada di situ, kita masih hidup dengan tabiat-tabiat dosa, Tuhan mau kita responi firman Tuhan. Kita bertobat, kita buat komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Supaya biar Tuhan pakai hidup Anda. Tuhan pakai generasi di mana Anda lagi hidup sekarang. Bukan cuma anak muda, orang tua pun demikian. Dan lakukan firman Tuhan terus menerus, saudara. Kapanpun, dimanapun ada kesempatan Anda sampaikan kabar baik, Injil itu sampaikan supaya ada banyak orang diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan lewat hidup Anda. Jadilah generasi yang extraordinary, rubahlah dunia, berikan dampak bagi dunia, dan buatlah perbedaan di dalam budaya dan komunitas di mana kita hidup. Dan yang semua yang percaya sama-sama dengan saya kita katakan,